Ini saya mau singgung sedikit tentang mahram ya. Mazhab Syafi'i, suami istri bersentuhan kulit dengan kulit membatalkan wudu atau tidak? Mazhab kita Syafi'i membatalkan wudu apa enggak? Batal. Saya pernah menyampaikan materi ini ke ibu-ibu, protes ibu-ibu. Ustadz, istri sama suami kan sudah halal. Jangankan bersentuhan, yang lebih dari situ aja kan sudah halal. Kok menyentuh saja batal? Ayatnya sama. Ulama nanti ada yang mengatakan nggak batal. Ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu su'idan dan seterusnya. Jadi kalau kamu menyentuh lamasa, ikhtilafnya perbedaannya dari kalimat lamasa, menyentuh dengan hakikatnya atau menyentuh pakai makna majaz. Makna hakikatnya menyentuh ya ketika bersentuhan siapapun dia, selama dia bukan mahram maka batal. Kalau Imam Hanafi mengatakan ini maksudnya bersentuhan, kalimatnya majaz, maksudnya berhubungan badan. Kalau berhubungan badan baru batal menurut mazhab Hanafi. Tapi logika Imam Syafi'i main. Sekarang gini, yang namanya mahram bukan muhrim ya. Kan kita biasanya ngomongnya bukan apa? Bukan muhrim. Ini sebenarnya sesuatu yang salah kaprah. Muhrim itu orang yang ihram artinya. Paham nggak? Muhrim itu arti katanya adalah orang yang ihram untuk umroh atau haji, itu muhrim. Kalau mahram adalah yang haram untuk dinikahi, itu mahram. Makanya kalau orang haji umroh yang ibu-ibu perempuan bayar apa? Bayar mahram. Ya kan? Harusnya sebenarnya secara Islamnya kudum bawa mahram aslinya. Ya kan? Atau suami kah, anak kah itu. Tapi kalau enggak kan bayar, nanti dicarikan siapa nih laki-laki yang misalnya. Nah, itu sebenarnya buat formalitas gitu ya. Nah, mahram itu adalah wanita yang haram kita nikahi. Kalau kita haram menikahi dia, maka wudhu kita tidak batal. Ibu kandung, boleh nggak dinikahin? Nggak boleh, haram. Maka wudhunya nggak batal. Adik kandung perempuan, boleh nggak dinikahin sama kakak kandung? Nggak boleh. Itu namanya mahram. Maka tidak batal bersentuhan. Paman sama ponakan, boleh nggak menikah? Bibi sama ponakan boleh nggak menikah? Nggak boleh. Maka paman dan bibi itu ketika bersentuhan dengan keponakannya tidak membatalkan wudhu. Sekarang saya tanya, kita sama istri kita boleh nggak nikah? Ya emang udah nikah. Berarti pada awalnya perempuan yang sekarang jadi istri kita, sebelum kita nikahi, mahram kita bukan? Bukan. Paham? Karena bukan mahram lah, maka kita boleh nikahin dia. Paham? Nah, ketika kita boleh menikahi dia, yang sampai sekarang menjadi istri kita, berarti dia bukan mahram kita. Halal iya, tapi mahram bukan. Tetapi karena kita menikah dengan dia, nanti ada namanya mahram bil musaharah. Mahram karena ikatan pernikahan. Mertua dengan menantu. Boleh nggak nikah? Boleh nggak? Anaknya masih pada nikah. Menantunya naksir sama mertuanya. Misalnya. Boleh nggak? Haram kan namanya. Berarti menantu bersentuhan dengan mertua tidak membatalkan wudhu. Karena sudah jadi haram. Tapi sebelum menikah dengan anaknya, batal nggak kalau kita bersentuhan dengan calon mertua? Calon, belum jadi mertua, baru calon. Batal karena belum menikah. Masih boleh. Misalnya sehari mau nikah sama anaknya, berubah pikiran, sama maknya aja dah. Misalnya gitu ya. Boleh. Gitu. Paham sampai sini? Maka dalam mazhab Syafi'i, suami istri ketika bersentuhan tetap membatalkan wudhu. Karena dia bukan mahram kita. Loh kalau mahram kita nggak boleh dinikahin. Justru karena kita boleh nikahin itulah dia bukan mahram. Paham sampai sini? Nah inilah saya mau kasih tahu nih. Dalam mazhab Syafi'i, Bu, sebenarnya ibu itu gak wajib masak.
nggak wajib nyuciin baju, nggak wajib pakai ngepel, nyapu tuh nggak wajib, Bu. Ya, saya mau kasih tahu nih. Yang ibu wajib paling nomor 1 melayani suami di atas ranjang. Karena itulah nanti yang bisa menutup pintu perzinaan. Bener nggak? Banyak gak sekarang laki-laki main serong karena dalam tanda kutip nggak puas sama istrinya nggak mau melayani, gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nafkah bapak, kalau di Arab Pak, itu suami masak sendiri, bikin kopi sendiri, nyuci baju sendiri. Oh, ini budi dukung sama mama ini saya. Tapi maksudnya gini, konsep aslinya begitu. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau itu perempuan dari kecil dibiasakan oleh ibunya pakai pembantu, salah satu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami menyediakan jasa pembantu buat istrinya. Tuh, yang aslinya begitu. Cuman di Indonesia perempuannya baik-baik semua. Bikinin makan, bikinin kopi, nyuciin baju. Gara-gara inilah Sayyidina Umar, sahabat yang paling garang, sahabat yang paling kuat, sahabat yang paling hebat di mata para musuh Islam, pernah didatangi seorang pemuda baru nikah. Rencananya nih anak muda pengen curhat masalah istrinya. Istrinya cerewet, bawel, gak bisa diatur dan segala macam. Ngomelin mulu lakinya. Pengen curhat ke Sayyidina Umar. Baru sampai depan rumahnya Sayyidina Umar, kedengeran sampai luar. Sayyidina Umar lagi diomelin juga sama bininya. Kata dia dalam hati, loh, ini Sayyidina Umar aja, khalifah aja diomelin ini. Gitu kan? Akhirnya dia gak jadi. Sayyidina Umar aja diomelin, apalagi saya, kata dia. Rakyat jelata biasa. Berbaliklah. Gitu kan? Berbalik, Sayyidina Umar ngeliat dari dalam rumah, dipanggil, sini, kenapa kamu nggak jadi? Tadi saya lihat mau masuk, mau ke rumah saya. Nggak jadi Sayyidina Umar, kenapa? Kata dia. Saya melihat antum mendapatkan apa yang saya dapatkan di rumah. Jadi saya nggak jadi cerita. Emang kenapa? Istri saya cerewet begini-begini, saya ngelihat antum diomelin juga sama istri antum. Jawaban Sayyidina Umar sangat bijak, luar biasa. Apa kata beliau? Innaha qahiyatun tu'ami. Istrikulah yang menyiapkan makanan untukku. Wa qadiyatun hajati. Dan istri sayalah yang membuat saya bisa memenuhi kebutuhan biologis saya. Wa ghasilatun thiyabi. Dan istri sayalah yang menyuci pakaian saya semuanya. Idza asa'at marrah, kata Sayyidina Umar. Kalau istri berbuat buruk sekali aja, falaisa lana an nansa hasanatiha wa nadhkura sayyi'ataha. Tidaklah patut bagi kita para suami mengingat yang jeleknya dan melupakan banyaknya kebaikan istri untuk kita para suami. Jadi apa Sayyidina Umar ketika diomelin sama istrinya? Diem aja udah, sabar aja udah. Gitu ya. Tapi istri juga begitu. Di hadisnya, ru'itun naro, aku diperlihatkan neraka oleh Allah. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka isinya cahwadon. Iya kan? Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasul? Apakah mereka banyak yang tidak sholat, banyak yang kafir, banyak yang begini? Tidak. Kebanyakan sebabnya satu, yakfurnal ashir, dia tidak bersyukur kepada suaminya. Gak tahu terima kasih. Bahkan kata Nabi, kalau suaminya setahun penuh ngabulkan semua permintaan istrinya, semuanya diturutin oleh suaminya, suaminya bikin satu kesalahan, istrinya bakal bilang, ma ra'aitu fika khairan qat. Kalau bahasa kitanya, bang, gua nggak ngelihat lu ada baiknya, bang. Kayaknya lu semuanya jelek aja gitu. Padahal setahun penuh, kata Nabi itu diturutin semua permintaannya. Satu, suami bikin kesalahan, semua yang kebaikan itu dilupakan oleh istri. Gara-gara itulah banyak perempuan masuk neraka. Sama tuh, seimbang. Sebenarnya semuanya harus ada take and give. Ya, jangan mau cuman menerima saja, juga harus mau
memberi. Nah, ibu-ibu yang pada masak, pada nyuci, itu semua tiket ibu besok buat masuk surga. Nah iya, itu kebaikan ibu semua. Jangan disangka sia-sia, ada pahalanya. Ada pahalanya. Cuman bukan kewajiban. Gitu maksud saya. Paham ya? Suami-suami juga harus paham kondisi istri. Gitu. Ya.